Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nur Indahsari, NIM 12402193333. Saya dari kelas ES 3G, jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya terhadap pengusaha peternakan ayam pedaging atau ayam broiler dalam upaya memberdayakan masyarakat sekitarnya. Yang pertama adalah latar belakang. Peternakan adalah kegiatan membudidayakan atau beternak hewan ternak untuk diambil manfaatnya dan hasil dari kegiatan tersebut. Sedangkan ayam pedaging atau ayam broiler adalah jenis ayam ras unggulan hasil dari persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, khususnya Dusun Gambrengan, terdapat seorang pengusaha peternakan ayam yang dulunya adalah mantan manajer sebuah perusahaan ternama yang memiliki niatan mulia untuk menyadarkan masyarakat yang ada di sekitarnya bahwa penghasilan utama itu tidak hanya berasal dari kegiatan bertani. Pemilik usaha tersebut ingin lebih memberdayakan masyarakatnya agar lebih produktif. Kajian teori yang saya gunakan, yang pertama adalah pengertian pemberdayaan masyarakat. Adalah pemberdayaan berarti suatu proses memberdayakan menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya ke pihak yang lemah atau kurang berdaya. Yang kedua adalah tujuan pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu atau masyarakat yang memiliki sifat mandiri, baik dari pola berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka sedang lakukan. Fungsi pemberdayaan: 1. Membantu masyarakat dalam menyiapkan program pemberdayaan di bidang perekonomian. 2. Membantu masyarakat memfasilitasi kegiatan ekonomi atau menyedia sarana ekonomi. 3. Yaitu membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses dan bantuan permodalan. Manfaat pemberdayaan. 1. Menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. 3. Memberdayakan masyarakat dengan maksud melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah oleh bidang sosial ekonomi. Tahap-tahap pemberdayaan. Pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 2. Tahap transformasi kemampuan berupa pengawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan. 3. Yaitu tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, dan keterampilan. Pendekatan pemberdayaan yaitu ada positive sum dan zero sum. Selain itu ada juga pendekatan CIPO yaitu konteks, input, proses, output, dan outcome. Agen pembaharu. Agen pembaharu adalah seseorang yang bertindak sebagai katalisator dan pengelola atas perubahan yang akan terjadi. Teori usaha ayam yaitu
Pertama adalah ayam ras pedaging atau ayam broiler, merupakan bangsa unggas yang arah kemampuannya utamanya adalah untuk menghasilkan daging yang banyak dengan kecepatan pertumbuhan yang singkat. Selain itu dilihat juga dari lokasi untuk peternakan, lokasi yang cukup jauh dari keramaian atau perumahan penduduk. 2. Lokasi mudah terjangkau dari pusat-pusat pemasaran. 3. Lokasi terpilih bersifat menetap, artinya tidak mudah terganggu oleh keperluan lain selain untuk usaha peternakan. Masuk bab 3 pembahasan, yaitu profil usaha peternakan ayam Pak Sueb. Pak Sueb adalah seorang mantan manajer perusahaan yang ternama, namun beliau memilih resign karena terjadi konflik internal terhadap sesama rekan kerjanya. Beliau ingin memiliki hidup yang tenang sehingga beliau memilih untuk mendirikan peternakan ayam pedaging atau ayam broiler. Beliau termotivasi oleh teman-temannya yang memiliki usaha tersebut dan penghasilannya dapat dijanjikan. Usaha peternakan ayam Pak Sueb beralamat pada Desa Sidomulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Dusun Gambringan, tepatnya di desa saya sendiri. Pak Sueb mendirikan usaha peternakan ayam tersebut bekerja sama dengan pihak PT Ciomas, yaitu PT yang menyediakan pakan ternak ayam, bibit ayam, dan mengambil hasil panen ayam tersebut atau sebagai penampung dan distributor juga. Omset atau laba bersih sekali panen yang telah dipaparkan Pak Sueb adalah kurang lebih dari 6 juta sampai 10 juta dalam masa satu kali panen dengan jumlah 2000 bibit ayam. Beliau memaparkan bahwa membudidayakan ayam pedaging atau ayam broiler sebenarnya tidak sesulit apa yang dibayangkan oleh masyarakat sekitar. Memang modal awal dalam mendirikan usaha ini sangatlah termasuk besar, yaitu kurang lebih 80 juta untuk membangun kandang, menyewa lahan, dan bekerja sama dengan PT Ciomas tersebut. Pak Sueb memaparkan bahwa kesulitan dalam berternak ayam tersebut adalah salah satunya ayam broiler itu gampang stres sehingga gampang mati. Lain dari ayam yang mudah stres dan mati, ayam tersebut juga gampang terkena bakteri sehingga kebersihan kandang harus benar-benar dijaga dan steril. Untuk mengatasi kesetresan ayam tersebut, Pak Sueb memiliki trik khusus, yaitu selalu memperdengarkan radio agar ayam tidak kaget karena adanya suara keras yang terjadi di luaran, sehingga ayam tidak akan gampang stres sehingga tidak akan mudah mati. Selain kesulitan tersebut juga ada kendala bahwa terjadi isu tentang polusi udara yang disebabkan oleh kotoran ayam yang ada di kandang. Pak Sueb memiliki trik atau cara khusus untuk mengatasi hal tersebut, yaitu beliau memasukkan probiotik untuk minuman ayam sehingga protein dan vitamin yang terkandung dalam tinja ayam sehingga terbuang secara bersih, tidak ada campuran protein dan vitamin sehingga tidak akan menimbulkan bau. Selain dari tujuan bisnis, Pak Sueb juga memiliki tujuan lain, yaitu beliau ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat yang umumnya masyarakat Dusun Gambringan, yaitu bekerja sebagai petani. Beliau ingin memberikan wawasan bahwa
penghasilan utama tidak harus berasal dari pertanian, karena pertanian merupakan kegiatan pekerjaan yang sangat berat bagi seseorang yang sudah memiliki usia lanjut. Beliau ingin memberitahukan atau menyadarkan bahwa kegiatan peternakan ayam ini bisa dikelola walaupun seseorang tersebut memiliki usia yang lanjut, karena peternakan hanya perlu dikontrol, tidak seperti mengelola tanah dalam pertanian. Selain itu, Pak Sueb berupaya memberdayakan pegawainya juga. Beliau berharap bahwa 3 tahun sampai 5 tahun ke depan pegawainya dapat mampu membuka usahanya sendiri. Terlihat dari masyarakat yang memiliki daya ingin tahu tinggi, masyarakat di Dusun Gambrengan sering sekali berkunjung ke peternakan beliau untuk belajar bagaimana cara beternak yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kerugian. Adalah analisis pemberdayaan pengusaha ayam pedaging terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Tahapan pemberdayaan dari pengusaha ayam yaitu berada pada fase penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas. Hal ini terlihat pada paparan pemilik usaha bahwa beliau masih ingin menyadarkan masyarakat agar lebih berdaya. Beliau ingin menyadarkan bahwa pengusaha peternakan tidak selamanya negatif. Hal ini juga membawa dampak positif dan penghasilannya lebih menjanjikan daripada hasil pertanian yang dihasilkan setiap 3 bulan sekali, dan penghasilan tersebut belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika diidentifikasi dari sikap kedewasaan masyarakat dengan afektif, kognitif, psikomotorik, dan konatif. Pada afektif, masyarakat berada pada fase memupuk semangat kesadaran dan kepedulian. Hal ini terlihat dari bahwa masyarakat sendiri sudah memiliki peternakan, yaitu peternakan ayam Jawa, itik, dan bebek. Selain itu, masyarakat juga memiliki peternakan kambing dan sapi. Sebenarnya masyarakat sudah memiliki pengetahuan tersebut, hanya saja masyarakat belum mengetahui peluang lainnya dari usaha peternakan. Pada tahapan kognitif, berada dalam tahap mengembangkan pengetahuan yang sebenarnya sudah dimiliki, karena pemelihara ayam pedaging memiliki treatment khusus. Peternak ayam pedaging memiliki treatment khusus yang harus dipelajari lagi oleh masyarakat, karena masyarakat pun sudah memiliki pengetahuan dasarnya. Pada psikomotorik, fase ini berada dalam mengembangkan keterampilan, karena masyarakat atau anggota berdaya sudah memiliki keterampilan dasar yang berasal dari peternakan mandiri berupa peternakan bebek, sehingga masyarakat hanya perlu mengasah sedikit agar lebih dapat beternak ayam pedaging dengan cara baik dan benar agar tidak mengalami kerugian. Pada tahapan konatif, sebenarnya masyarakat memiliki inisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan. Hal ini telah dibuktikan pada antusiasme masyarakat yang ingin belajar beternak ayam dan sudah memiliki niatan untuk mendirikan peternakan, namun masih terkendala oleh biaya atau modal yang sangat besar.
Metode yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat salah satunya yaitu seperti mengambil pegawai dari masyarakat tersebut sehingga masyarakat dapat belajar secara langsung untuk bagaimana cara beternak secara baik dan benar. Selain itu juga beliau memiliki sikap yang ramah, seperti pada setiap panennya beliau membagikan seekor ayam untuk masyarakat di sekitarnya sehingga masyarakat tertarik akan hal tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam proses pemberdayaan ini adalah positive sum, yaitu pendekatan yang memiliki prinsip pandangan adalah pemberdayaan dari pihak yang berkuasa kepada pihak yang lemah, tetapi memberikan kekuatan. Kemudian pembaharu adalah seseorang yang bertindak sebagai katalisator atau seseorang yang akan mengelola atau mendukung hasil dari pemberdayaan tersebut. Jika saya sebagai agen pembaharu dalam proses pemberdayaan tersebut, yang ingin saya lakukan adalah membantu masyarakat dalam proses pengolehan dana, misalnya dari koperasi atau bank simpan pinjam. Saya sebagai agen pembaharu akan mencoba memberikan informasi bagaimana proses atau persyaratan yang harus dilengkapi agar dapat mengajukan proses pinjaman dana sehingga masyarakat pun akan dapat mendirikan usaha peternakan ayamnya sendiri.